إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Ma'asyiral ikhwah, suara saya terdengar? Mohon responnya. Terdengar? Dengar Ustaz. Jelas insyaallah ya. Jelas. Ya. Insyaallah. Alhamdulillah. Yang pertama, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia dan nikmat yang senantiasa Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita semua. Salawat dan salam terus tercurah kepada junjungan kita, teladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, para sahabatnya dan seluruh pengikutnya yang senantiasa mengikuti sunnah beliau dengan baik hingga hari kiamat kelak. Ahibbati fillah, saudara-saudaraku seiman yang saya cintai karena Allah, para peserta program full Ramadan menghafal 300 mufradat yang kami muliakan. Alhamdulillah di kesempatan malam ini sesuai dengan jadwal kita bisa bertemu di Zoom ini secara online sebagai pembukaan daripada program menghafal kurang lebih 300 mufradat selama Ramadan full. Targetnya adalah satu hari 10 mufradat dan di akhir Ramadan harapannya antum semua menguasai, menghafal dan dapat membaca dengan benar 300 mufradat tersebut. Perkenalkan, saya Hamzah Abbas Lawadi. Saya bekerja sama dengan Pro and Travel mengadakan program ini selama Ramadan. Dan ana atas nama Hamzah Abbas Official dan juga Pro and Travel mengucapkan ahlan wa sahlan wa marhaban bil jami'. Selamat datang kepada semua peserta di kesempatan malam ini. Semoga pertemuan kita diberikan barakah oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua yang hadir diberikan barakah dalam kehidupannya dan kelak Allah Subhanahu wa taala berikan barakah yang hakiki di akhirat kelak, yakni berupa surga Jannatun Na'im. Ikhwani fid din, a'azzakumullah. Insyaallah taala program ini akan dimulai hari Selasa. Ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Yang pertama ini, bahwa insyaallah program daripada menghafal mufradat ini insyaallah akan dilaksanakan mulai hari Selasa. Senin yang bertepatan dengan tanggal 12 April 2021 Masehi yang bertepatan dengan 29 Sya'ban, berarti hari Selasa itu ada dua kemungkinan. Kalau Seninnya 29 Sya'ban 1442 Hijriah, maka hari Selasanya ada kemungkinan kalau bukan 30 Sya'ban, disempurnakan Sya'ban menjadi 30 atau 1 Ramadan. Karena kita tahu bahwa bulan-bulan Hijriah tidak keluar daripada dua kemungkinan, kalau bukan 29 maka 30. Nabi SAW pernah bersabda, "Asy-syahru hakadha wa hakadha wa hakadha." Nabi mengisyaratkan dengan 10 jarinya sampai 3 kali. Hakadha wa hakadha wa hakadha. Ini yang pertama. Wa hakadha wa hakadha wa hakadha. Lalu kemudian Nabi melipat salah satu jarinya. Yang pertama 30 hari, yang kedua 29 hari. Maka Selasa apapun nanti yang diputuskan oleh pemerintah kita, apakah akan mulai 1 Ramadan atau 30 Sya'ban, tetap insya Allah program akan dimulai hari Selasa. Kemudian adapun prosedur pembelajaran, insya Allah al-mufradat
yang menjadi target harian, yakni 10 mufrad dalam satu hari, insya Allah akan kami share di grup WhatsApp yang sekarang antum ikuti setiap hari jam 6 pagi waktu Indonesia Barat. Setiap harinya jam 6 pagi insya Allah kami akan share di grup WhatsApp antum dalam bentuk audio video. Kami akan bagi link video tersebut di YouTube, dan juga tentu terlebih dahulu akan dibagikan modul bentuk PDF. Bagi yang berkenan untuk mendapatkan fisiknya nanti bisa disampaikan ke saya, dan tentu nanti ada ongkos kirim bagi ikhwan yang di luar Jabodetabek. Jam 6 pagi kami upload sekali lagi dalam bentuk video, audio video. Nanti link videonya nanti akan kami kirim di jam 6 pagi. Antum diminta untuk menghafalnya dan menyetornya paling lambat jam 6 besok paginya. Sebelum ana share al-mufradat yang hari berikutnya, antum sudah menyetor hafalan antum dalam bentuk voice note, di grup yang nanti akan dibuat atau sudah dibuat, grup setor mufradat. Jadi ada 2 grup nanti antum akan ikuti. Grup yang pertama nanti khusus untuk menyampaikan materi berupa link video dan juga modul di situ. 10 mufradat yang akan antum hafalkan setiap harinya akan di-share di grup yang satu itu. Di grup yang kedua antum sampaikan setoran hafalan antum dengan voice note sebelum jam 6 pagi keesokan harinya. Mohon dipahami dengan baik. Ini saya rekam. Zoom ini saya rekam. Nanti insya Allah bagi siapa saja yang nanti tertinggal nanti bisa melihat kembali rekaman insya Allah. Kami share nanti link rekamannya di grup WhatsApp kita. Tentu al-mufradat, muncul mungkin pertanyaan kenapa mufradat? Karena siapapun antum, apakah antum di kelas pemula yang nol, mulai dari belajar bahasa dari nol, atau antum sudah mulai belajar, antum sudah mulai tingkat bukan pemula tapi sudah lanjutan, atau bahkan tingkat mahir seperti saya misalnya, tetap antum butuh al-mufradat. Antum butuh kosakata. Karena tanpa kosakata tidak mungkin antum bisa mengungkapkan apa yang antum ingin ungkapkan dalam bahasa Arab. Apa yang antum akan ungkapkan kalau antum tidak punya kosakata? Mustahil. Maka dengan adanya kosakata, antum bisa mengungkapkan apa yang antum inginkan. Kemudian yang kedua, bukan hanya mengungkapkan apa yang antum inginkan dengan bahasa Arab, di sisi lain juga ketika membaca sebuah tulisan dalam berbahasa Arab, apakah itu nas ayat dalam Al-Quran atau hadis Nabi SAW, atau perkataan para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, para salafus saleh, tanpa mufradat antum tidak mungkin bisa membacanya. Jadi antum bisa membacanya karena tahu mufradat itu artinya ini. Maka al-mufradat ini menjadi penting bagi siapa saja. Menambah dan terus menjaga al-mufradat yang sudah kita hafal, ditambah dengan al-mufradat yang lainnya, ini sangat penting. Karena itulah sejak dahulu kala sampai sekarang tetap ada kamus mu'jam. Antum ketika lupa atau misalnya tidak tahu ada mufradat tertentu, maka antum akan kembali ke mu'jam, ke kamus. Ada mu'jam bahasa Arab ke Indonesia, Indonesia ke bahasa Arab, ada mu'jam bahasa Arab dijelaskan dengan bahasa Arab juga. Seperti untuk pemula, al-mu'jamul wasit. Bahkan untuk kelas selanjutan pun, al-mu'jamul wasit ini sangat direkomendasikan para ulama. Tentu ini al-mu'jamul wasit ini, mufradat bahasa Arab dijelaskan dengan bahasa Arab juga. Nah, kalau antum tahu mufradatnya, pasti antum bisa bacanya. Maka al-mufradat ini sekali lagi sangat penting bagi siapapun. Siapapun antum. Mau pemula, mau lanjutan, mau tingkat mahir, sama saja butuh al-mufradat. Maka mohon keseriusannya. Program insya Allah sekali lagi akan dibuka hari Selasa. Selasa pagi jam 6 waktu Indonesia Barat. Insya Allah kami akan share video dan audio daripada al-mufradat hari pertama, 10 mufradat hari pertama. Antum setor, antum hafalkan, antum ulang-ulang. Saran saya,
agar bermanfaat bukan hanya buat antum saja, jangan didengarkan sendirian. Seperti misalnya jangan pakai Bluetooth seperti ini atau jangan pakai headset. Sehingga yang bisa dengar bukan antum saja. Jadi kalau antum pakai speaker, maka satu keluarga bisa. Seperti di Aceh ada ibu-ibu, ada ibu-ibu di Aceh, anaknya yang didaftarkan, anaknya. Tidak jadi masalah, anak perempuannya yang didaftarkan ke kelas akhwat. Tapi nanti ibunya dan adik-adiknya ikut mendengarkan. Ini sama-sama menghafal, walaupun yang menyetor adalah yang mendaftar. Ini kan lihat, ini manfaatnya besar. Antum nanti setelah mendapatkan share-sharean itu, segera jika memang waktu luang, setel. Berulang-ulang kali, ikuti, ucapkan, pahami maknanya. Insya Allah nanti setelah 5-10 kali, setelah itu antum coba baca sendiri. Coba antum baca sendiri. Matikan audionya, antum lihat hanya videonya saja. Audio antum matikan, antum lihat videonya saja, antum ulangi. Setelah itu baru lepas videonya, antum baca 10 murid. Nah, dan itu setelah hafal tentu saja silahkan di-setor di waktu yang antum senggang. Kami tunggu, insya Allah tidak jadi masalah sampai sebelum jam 6 keesokan paginya. Dengan voice note. Antum tekan di WhatsApp gambar mikrofon itu, saya yakin antum tahu semua, tapi tidak mengapa Anda jelaskan. Lalu antum store hafalan antum. Dan tentu semua kembali ke antum semua. Amanah yang kita sampaikan ke antum adalah antum menyetor hafalan, bukan menyetor bacaan. Ya, tidak melihat berarti. Ini yang tahu tentu antum dan Allah Subhanahu wa taala saja. Kita tidak tahu. Maka kita tidak akan cari-cari, tidak akan tanya-tanya, antum lihat buku ya, tidak perlu. Nah, ini kembali ke kedewasaan kita semua dan kembali ke ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala baik saat kita sendirian maupun saat kita bersama orang lain. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Ini proses pembelajaran seperti itu. Jika qaddarallah, Allah takdirkan antum sebegitu sibuknya hari itu, atau ada hal-hal lainnya yang membuat antum tidak sanggup menyetor di waktunya yang tepat, sebelum akhir waktu antum masih belum juga mengumpulkan menyetor voice note antum, hafalan antum, diberi waktu sampai 2 hari. Tapi tentu saja 2 hari itu nanti antum store 20. Tentu saja store 20. Dan hanya 2 hari saja kita beri kesempatan, 20 mufrad saja. Hari kedua antum belum juga bisa mengumpulkan hasil hafalan antum, maka dianggap hari itu antum tidak bisa ikut. Begitu seterusnya. Dan bagi siapa saja yang misalnya kondisi usia tua, orang yang sudah mulai PDI, penurunan daya ingat, mohon maaf, PDI itu artinya penurunan daya ingat. Siapa saja yang antum sudah mulai daya ingatnya mulai turun, berarti pengulangan harus semakin intensif. Nah, ulang-ulang terus itu. Bahkan kalau perlu 24 jam kalau tidak mengganggu. Kalau tidak mengganggu, tentu saat-saat tertentu silahkan dimatikan, tapi alangkah baiknya selain Al-Quran yang diperdengarkan di rumah kita juga ini. Sehingga nanti anak-anak kita mendengarkan, istri kita mendengarkan, siapa saja yang di rumah kita mendengarkan. Alhamdulillah. Kemudian tentu belajar bahasa Arab ini, ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Belajar bahasa Arab itu tentu adalah ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Karena belajar bahasa Arab ini adalah wasilah untuk memahami Al-Quran, memahami As-Sunnah, memahami agama. 2 sumber agama Islam, yakni Al-Quran dan As-Sunnah, Allah turunkan dengan bahasa Arab. Maka tidak mungkin seseorang bisa memahami agama tanpa bahasa Arab. Tidak mungkin seseorang memahami Al-Quran dan As-Sunnah tanpa memahami bahasa Arab. Ya, punya pengetahuan dengan membaca terjemah, ya bisa jadi dia membaca terjemah dan punya pengetahuan, tapi bukan begitu membangun ilmu syar'i yang benar. Lebih-lebih antum yang sudah terlanjur misalnya bergerak dalam dunia dakwah, sudah diustadkan misalnya. Ada sebagian orang kita tahu, karena misalnya ditunjuk ceramah Jumat bagus, baca Al-Quran bagus, lalu kemudian jadilah dia ustadz, dipanggil ustadz setelah itu. Nah, tentu ini makin beban yang makin tentu semakin membuat antum harus menambah ilmu.
Di antaranya ini, kuasai ilmu alat kita. Ilmu alat yang wajib dikuasai bagi setiap da'i, setiap ustadz, setiap orang yang mau menyelami dunia ilmu syar'i adalah bahasa Arab, tidak mungkin tidak. Karena itulah belajar bahasa Arab ini termasuk bagian daripada ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Karena dia wasilah agar kita bisa beribadah dengan benar. Yani paham bahasa Arab itu wasilah untuk lebih paham agama, lebih sempurna dalam mengamalkan agama. Maka ini ibadah kepada Allah tentu saja. Maka namanya ibadah tentu butuh yang pertama keikhlasan. Kita murnikan niatan kita dari sekarang, ma'asyar ikhwah, bahwa niatan kita belajar bahasa Arab ini, khususnya program Al-Mufradat ini dan program-program bahasa Arab yang lainnya yang diikuti ikhwah sekalian, tentu ini lillahi azza wa jalla. Kita niatkan dalam rangka mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan caranya dengan meniatkan menghilangkan kebodohan dari diri kita, kemudian setelah itu menghilangkan kebodohan dari orang lain. Kebodohan dalam agama tentu saja maksudnya di sini. Maka niatkan bahwa ini dalam rangka lillahi ta'ala, dalam rangka agar saya menghilangkan kebodohan dari diri saya, sehingga nanti saya bisa memahami agama lebih baik, mengamalkan agama lebih sempurna, dan bisa mengajarkan dan mengangkat kebodohan dari orang lain. Setelah ikhlas, tentu saja yang kedua butuh sabar. 300 dalam 29 atau 30 hari. Tentu ini tidaklah mudah. Bagi sebagian orang mudah-mudahan insya Allah Allah mudahkan buat antum semua. Tapi bagi sebagian orang mungkin bisa jadi tidak mudah. Maka butuh kesabaran. Ada kendala, antum sulit berkonsentrasi, minta tolong kepada Allah. Minta tolong kepada Allah melalui sabar. Dan diantaranya dengan sholat juga. Sebagaimana yang Allah firmankan, wasta'inu bis sabri was salah. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Minta tolonglah kepada Allah melalui dua hal, melalui sabar dan sholat. Sabar, kemudian antum sholat 5 waktu, nanti sholat tarawih juga di Ramadan. Minta tolonglah kepada Allah dengan wasilah dua ibadah ini. Nah, ini namanya tawassul dengan beribadah kepada Allah. Tawassul dengan beribadah kepada Allah, dengan amalan soleh. Bertawassul dengan amalan soleh. Minta kepada Allah kemudahan. Minta kepada Allah agar diberikan kesabaran. Dan barang siapa yang berlatih untuk terus sabar, kata Nabi SAW, wa man yatasabbar yusabbirhullah. Barang siapa yang berlatih untuk terus bersabar, berlatih terus bersabar, lama-kelamaan akhirnya Allah menjadikan dia menjadi orang yang mudah sabar. Karena butuh proses, butuh waktu, butuh konsentrasi, butuh meluangkan waktu. Terkadang bisa jadi harus menjauh dari keluarga sebentar, dari anak-anak. Ini tidak ringan. Tidak, saya saja buka Zoom ini, kalau di rumah saya harus nunggu anak saya yang kecil tidur. Kalau enggak nanti dia nanti bikin kacau. Maka perlu kesabaran, perlu sedikit berkorban. Tinggalkan keluarga sebentar untuk mendalami agama ini, agar nanti manfaatnya juga kembali kepada keluarga kita semua. Kemudian ma'asyarikh wa rahimani wa rahimakumullahu jami'an, agar tidak salah paham bahwa Zoom yang kita laksanakan sekarang ini hanya 2 kali saja, agar tidak salah paham. Tidak setiap hari Zoom ini, tidak. Jadi sistemnya pembelajaran itu melalui WhatsApp. Zoom hanya 2 kali. Nah, sekarang dan nanti di akhir. Ya, mudah-mudahan di tengah-tengah Ramadan kita bisa ketemu lagi, mudah-mudahan kita bisa agendakan insya Allah. Tapi paling minimal ada 2, maksimal 3 pertemuan nanti insya Allah. Jadi sisanya antum lihat grup WhatsApp, pantau grup WhatsApp. Setiap pagi akan kita share tadi materi, antum harus menyetornya sebelum besok pagi, sebelum share-sharean kedua di-upload di grup WhatsApp kita. Setelah itu antum store di grup store Mufradat khusus untuk ikhwan. Nah, maka Zoom itu tidak setiap hari. Mohon maaf, jadi jangan salah paham. Ada sebagian peserta yang menyangka bahwa nanti tiap hari Zoom, tidak. Dan ada yang menyangka jam berapa Ustaz ininya, apa ada belajarnya? Tidak ada jamnya. Silakan dikembalikan antum. Antum mau lihat share-sharean yang sudah share jam 6 pagi langsung, atau mau nanti siang silahkan, mau sore silahkan, malam boleh.
Tidak jadi masalah. Yang pasti sebelum jam 6 keesokan harinya, insya Allah antum sudah menyetor hafalannya. Dan nanti ada dua evaluasi, di tengah maupun di akhir. Akan ada evaluasi di tengah dan di akhir insya Allah. Dalam bentuk lisan dan tulisan. Lisan dan tulisan. Di tengah Ramadan ini sekitar 15 Ramadan. Dan nanti di akhir, kalau seandainya Ramadan selesai di 30 hari, maka di tanggal 28, 29 kita sudah ujian. Nanti yang 10 hari yang terakhir, itu nanti bisa jadi mufradatnya tidak 10 tapi 11. Agar nanti di akhir antum tetap dapat 10, dapat 300 sesuai dengan target kita. Nanti akan kita lebih jelaskan lagi ketika di tengah-tengah kita belajar insya Allah. Kemudian ma'asyil ikhwah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Setelah sabar, setelah ikhlas, sabar, kemudian yang juga tidak kalah pentingnya adalah mengulang-ulang. Di kelas-kelas yang saya bimbing, baik di kelas Nahwu Sharaf maupun di kelas pemula seperti Al-Arabiyatul Muyassarah, saya berpesan berulang-ulang. Dan juga di beberapa majelis saya mengajar bahasa Arab, di antara di radio dan TV Roja juga sama. Saya mengulang-ulang mengatakan murajaah. Dan kalau tiap hari begini kan jadi murajaah. Kalau tiap hari begini jadi murajaah. Setel videonya, setel. Atau antum download dulu atau antum dia download dalam bentuk MP3 misalnya, karena nanti akan dibagi link YouTube, link channel YouTube saya Hamzah Abbas Official. Antum download misalnya dalam bentuk audio MP3 atau yang lainnya, setel. Selain Al-Quran yang setel juga setel itu, agar nanti berulang-ulang kali antum dalam satu hari mendengar. 10 kali, 20 kali terserah, 100 kali tafadhol, tidak jadi masalah. Nanti insya Allah lama-kelamaan nanti akan bisa. Saya ingat sekali dulu ada nenek-nenek di Mesir, dia bisa menghafal Al-Quran 30 juz dari mendengar murotal Al-Quran yang terus diputar di radio Al-Azhar Mesir. Al-Azhar punya radio, dia setel terus murotal. Setiap harinya nenek itu tidak pernah mematikan radionya. Ketika saat sholat saja dia matikan agar bisa sholat dengan tenang. Sisanya dia nyalakan terus radionya. Sehingga akhirnya nenek-nenek itu lama-lama karena sering berulang, akhirnya ketika dia menghafal begitu mudahnya. Karena sudah familiar di telinga dia. Lihat, nenek-nenek. Kita bicara nenek-nenek. Antum yang usianya masih di bawah 50, di bawah 40, masih insya Allah masih segar, masih kuat, dan mudah-mudahan Allah berikan kemudahan. Bagi yang tadi saya katakan yang sudah mulai mengalami penurunan daya ingat, berarti murajaah atau pengulangannya harus lebih intensif lagi. Tidak bisa main-main. Kalau memang ingin mendapatkan target 300 kosakata, maka mari sama-sama kita berlomba-lomba untuk bersungguh-sungguh. Nanti insya Allah antum akan merasakan manfaatnya. 300 kosakata itu dimanapun nanti antum ketemu, antum ingat maknanya. Oh kata ini saya pernah hafal, ternyata saya temukan ketika membaca sebuah ayat. Oh ternyata saya ingat ketika saya membaca sebuah hadis ada di situ ternyata yang pernah saya hafal dulu. Maka ini penting. Kemudian selesai daripada program mufradat, kita akan menawarkan program lanjutan. Nah, ini tentu al-mufradat ini tidak akan lengkap kalau kita tidak jadikan menjadi susunan kalimat. Ini kan baru kata, antum baru belajar kata. Nah, setelah itu nanti kita akan tawarkan, tentu tidak ada paksaan di sini, program membahas buku Al-Arabiyatul Muyassarah yang sebagian antum Anda lihat ikut. Sebagian antum yang hadir hari ini ikut. Nah, maka nanti mohon ikuti pembelajaran ini dengan baik, kemudian nanti kita akan tawarkan ke antum mengikuti program Al-Arabiyatul Muyassarah namanya insyaallah. Kemudian ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah jami'an, yang terakhir setelah ikhlas, setelah sabar, setelah melakukan pengulangan-pengulangan yang diperlukan, murajaah, maka setelah itu minta tolong kepada Allah agar Allah mudahkan. Setelah usaha kita lakukan, tentu setelah itu
usaha diiringi dengan doa kepada Allah. Inilah hakikat daripada tawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Usaha kemudian berdoa. Maka jangan andalkan kekuatan hafalan antum saja, jangan andalkan kecerdasan antum saja. Jangan lupa ada Allah Subhanahu wa taala yang Maha memegang semua kunci-kunci kemudahan. Maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala kemudahan sehingga insya Allah usaha antum akan lebih barakah, usaha antum akan lebih dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kiranya yang bisa kami sampaikan di forum Zoom di pembukaan malam ini. Sisa waktu setengah jam berikutnya akan kita buka forum tanya jawab. Jika ada yang masih belum memahami prosedural pelajaran kita atau yang lainnya, silahkan kami persilahkan. Bisa melalui chat langsung atau bisa juga dengan langsung antum mengangkat tangan. Lalu setelah disebutkan namanya silahkan angkat bicara. Tafadhal, sudah ada satu yang mengangkat tangan, silakan Pak Fahmi Idris. Tafadhal, kenalkan diri antum dan dari mana? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ana Fahmi Idris dari Jayapura. Ahlan wa sahlan. Jayapura, masya Allah. Alhamdulillah, Ustaz. Tafadhal. Ustaz, bisa nanti dibantu oleh admin ya Ustaz, misalkan penjelasan ini dibuatkan tertulis Ustaz. Mungkin di WA grup. Betul. Nanti akan dibuat proseduralnya, akan dibuat, insya Allah. Dan juga yang ingin lengkap penjelasan Lisa ini bisa nanti melihat rekaman ini juga, insya Allah. Insya Allah nanti akan dibuat, insya Allah. Oh iya. Itu aja Ustaz. Nah, sekarang Ustaz. Afwan. Barakallahu fiik. Wa anta fajazakallahu khair. Betul, berikutnya. Siapa lagi? Boleh angkat tangan, boleh. Pak Eka WWK, silakan. Pak Eka, silakan. Bismillah. Perkenalkan dirinya, Pak. Dan dari mana, Pak Eka? Silakan. Nyalakan audionya. Ya, baik. Assalamualaikum, Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Pak. Saya Eka dari Bekasi, Pak Ustadz. Ya, dari Bekasi. Ya, saya mau nanya, itu kalau pas lagi nanti hafalan yang 10 itu kan berarti ada huruf bahasa Indonesia dan ada bahasa Arab ya, Pak? Betul. Nah, mungkin apakah semua kita tutup buku bahasa Indonesianya pun kita tutup supaya kita... Ya, kita tutup semua. Tutup semua? Kita tutup semua, iya. Atau bahasa Indonesianya kita baca, terus bahasa Arabnya kita hafal? Kita tutup? Dua-duanya dihafal semuanya. Bahasa Arabnya maupun Indonesianya dihafal semuanya. Baik, Pak Ustaz. Baik, begitu Pak Eka ya. Syukran Pak Ustaz. Jazakallahu khairan. Wa anta fajazakallahu khairan. Ya, menggunakan teks nanti saya baca di akhir. Silakan berikutnya Abu Yudi. Abu Yudi, silakan. Ya, bismillah. Assalamualaikum, Tat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhal. Tat, Afwan tadi Ana sempat catat nanti ada 2 evaluasi di tengah dan akhir. Kemudian Ustadz bilang ada ujian lisan dan tulisan, itu kita tulisan bagaimana tuh? Terus terang masih belum dirumuskan secara tertulis, tapi di gambaran saya pertama untuk tulisan Bapak nanti ada pilihan ganda, ada soal-soal pilihan ganda tentang mufradat dan maknanya. Tentang mufradat dan maknanya. Nah. Adapun lisan nanti Bapak-bapak menyebutkan bahasa Arab suatu, jadi saya akan sebutkan terjemahannya, Bapak nanti akan menyebutkan bahasa Arabnya. Atau kebalikannya. Saya sebutkan Arabnya, Bapak menyebutkan terjemahannya. Itu melalui rekaman juga nanti. Nah. Jadi ujian nanti yang direkam di voice note tadi dalam satu mufradat masing-masing voice note atau sekaligus 10 itu? Untuk soal apa untuk ini Pak? Untuk soal apa untuk yang tiap hari? Yang tiap hari, Tat. Yang tiap hari 10 soal itu langsung. 10 mufradat itu langsung. Langsung 10 mufradat. Iya. Sekarang Tat, dalam khair, Tat. Afwan, jazakallah khair. Ustadz, mau tanya Ustadz. Tadi kan katanya kalau tanggal 28 Ramadan tuh ada ujian. Nanti ujian itu menghafalkan berapa mufradat? 28 Ramadan itu ujian akhir. Ujian akhir.
Jadi sebelum nanti malam takbiran kita sudah selesai programnya agar masing-masing menyiapkan diri untuk besok Idul Fitri. Jadi bukan malam Idul Fitri, malam 29. Tanggal 28 Ramadan malam 29. Ujiannya sama seperti yang saya katakan tadi, ada lisan dan ada tulisan. Nah, Pak siapa tadi yang bertanya? Pak siapa tadi yang bertanya? Pak Hasan kalau tidak salah, Pak Hasan. Oh, Pak Hasan. Ya. Pak Hasan dengar jawaban dari Pak Hasan? Dengar Pak, dengar Ustadz. Baik. Paham Pak Hasan ya? Ya, paham Ustadz. Jazakallah khair. Berikutnya Pak Teguh S. Ustaz. Dengar Kenalkan dirinya Pak. Kenalkan dirinya dari mana dan nama lengkapnya. Anak Teguh Ustaz dari Depok. Dari Depok, ya. Gimana Pak Teguh? Pertanyaan saya kalau misalkan hari ini saya setor 10. Nah besoknya jadi 20 dengan yang 10 pertama atau tetap 10 yang baru? Tiap hari 10 saja. Tiap hari 10 saja. Oh gitu. Jadi nggak ada faktor nggak ada penambahan dari yang awal ya? Tidak ada. Oh gitu. Nah, kalau yang itu adalah tugas antum mandiri di rumah. Adapun yang di store 10 saja setiap harinya. Ya. Begitu Pak. Pak Teguh ya. Jazakallah khair. Berikutnya Pak Ahmad Adriansyah, silakan. Kenalkan dirinya dan dari mana? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Pak Ahmad. Perkenalkan Ustaz, nama saya Ahmad Adriansyah. Saya dari Tambun, Ustaz. Tambun, masih Bekasi ya? Iya, Ustaz. Terkait dengan ujian tadi Ustaz, lisan maupun tulisan, itu untuk waktunya ditentukan atau gimana Ustaz? Apakah langsung Ustaz menghubungi masing-masing atau soalnya dibagi di grup, nanti jawaban dari peserta direkam atau gimana Ustaz? Betul, yang kedua Pak. Yang kedua, soal akan dibagi ke grup dan silahkan nanti para peserta bisa menjawab kapan saja. Kapan saja. Yang paling cepat, maka itulah yang nanti akan mendapatkan nilai yang paling baik. Ya, nanti akan ada di akhir nanti akan ada hadiah-hadiah untuk 5 peserta terbaik. Yang pertama dinilai dari kebenaran semua hafalan dan semua jawaban-jawaban dari evaluasi. Yang kedua adalah kecepatan dia menyetorkan jawaban dan menyetorkan hafalan. Nanti akan dilihat siapa yang paling cepat, siapa yang paling benar. Nah, nanti untuk ujian saya share nanti seperti mufrad ini nanti Bapak-bapak lihat di grup dan bisa menyetorkannya kapan saja. Menyetorkan jawaban ujian kapan saja. Nah, ditunggu sampai besok harinya. Sebelum mufradat yang berikutnya, Bapak sudah harus setor hasil ujian, hasil evaluasi. Baik tulisan maupun lisan. Begitu Pak Ahmad Adriansyah, bisa dipahami? Bisa Ustaz. Syukran Ustaz. Barakallahu fiik. Afwan. Barakallahu fiik. Ali Mukhtar, tafadhal. Kenalkan dirinya dan dari mana? Bismillah, nama Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak. Saya Ali Mukhtar dari Tangerang, Ustaz. Ya, silakan Pak Ali Mukhtar. Ada yang bertanyakan? Berkenaan dengan mufradat, itu komposisinya kalau boleh ada bocoran Ustaz sebelum di-share memulai ya. Itu komposisinya ada fi'il atau kebanyakan isim atau gimana Ustaz? 150 isim, 150 fi'il. Setengah 50-50. Terus 150 dari isim, 150 fi'il. Nah. Terus di fi'ilnya itu fi'il madhi atau ada mudhari'nya Ustaz? Madhi mudhari'nya gimana? Madhi saja. Saya tidak akan menyentuh madhi mudhari' amr, jangan. Madhi saja sudah. Fi'il madhi saja Pak Ali Mukhtar. Kataba sudah, kataba saja. Untuk isim juga mufrad saja Ustaz. Iya, tidak ada jamak. Mufrad saja tidak ada jamak. Nah, Ustaz. Paham Pak Ali Mukhtar? Detail Pak Ali Mukhtar, Masya Allah. Jazakallah khair. Boleh satu lagi Ustaz? Boleh.
2 kali juga boleh. Tadi kan antum sudah banyak memberikan tips-tips ya Ustaz, termasuk murojaah. Kemudian yang Anda tanyakan, ya, tips untuk apa supaya hafalan-hafalan kita yang sebelumnya itu tetap hilang. Iya Ustaz. Berarti pengulangan tadi, makanya kita berikan dalam bentuk video audio itu Pak, agar nanti Pak Ali Mukhtar bisa menyetelnya. Jadi agar 10 yang kemarin tidak hilang, setel juga yang 10 yang kedua. 10 yang kedua sudah hafal, setel bareng-bareng, selesai 10 yang pertama baru setel yang 10 yang kedua, agar nanti dan tiap hari begitu. Hari ketiga berarti dengerin setelah menghafal 10 mufradat yang hari yang ketiga, setelah selesai menghafal dan menyetornya, antum mendengarkan lagi 10, 20, dan 30. Begitu seterusnya. Pak Ali Mukhtar. Satu lagi Ustaz. Ya, kalau dari info awal itu kan nantinya akan ada bisa kita bisa interaksi, bertanya misalkan di tengah pembelajaran kita ini melalui grup WhatsApp, itu memungkinkan Ustaz? Sangat memungkinkan. Silakan. Nanti kita buka insya Allah. Ada grup yang akan kita buka untuk bisa komunikasi di situ insya Allah. Sementara memang grup ditutup dulu sementara, nanti insya Allah akan kita buka satu grup untuk bisa komunikasi. Begitu Pak Ali Mukhtar. Sudah ada Ustaz. Jazakallah khairan. Barakallahu fiik. Atau bisa hubungi saya langsung lewat WA juga boleh Pak Ali Mukhtar. Silakan. Hanya saja mungkin bisa jadi menunggu sampai saya melihat WA Pak Ali Mukhtar. Atau telepon, silakan. Nah, Ustaz. Begitu Pak Ali Mukhtar ya. Barakallahu fiik. Barakallahu. Nah, ada dari chat, sebentar saya cek. Untuk durasi materi video hariannya berapa lama? 1 menit 30 detik, sekitar hampir 2 menit lah, 1 sampai 2 menitan. 10 mufradat itu durasi videonya yang sudah kita lihat, beberapa video yang sudah jadi, itu tidak sampai 2 menit. 2 menit kurang. 1.50, bahkan ada yang 1.30, ada yang 1.20. Ada yang izin live duluan, saya kurang paham ada apa. Mungkin waktu di tempatnya bukan waktu Indonesia Barat mungkin. Berikutnya dari Pak Anggara. Pak Anggara izin bertanya Ustadz, bagi yang tidak bisa sampai 300 kosakata itu bagaimana Ustadz? Kita tidak ada drop out, tidak ada. Jika memang ada kesulitan, dia tidak bisa sampai 300, tidak jadi masalah. Berarti diuji dia akan diuji sebanyak hafalan mufradat yang dia punya. Dan nanti di sertifikat tentu akan ditulis juga. Dia 200, dia 100. Jadi di sertifikat nanti bukan hanya angka 300 saja yang disebut. Berapapun yang dihafal, itu yang kita sebut insya Allah. Yang kedua, untuk mendapat mufradat dalam bentuk fisik, bagaimana Ustaz? Oh iya. Ada pun bukunya nanti insya Allah kalau antum minat nanti akan kita bagikan insya Allah. Akan kita bagikan. Hanya saja tadi untuk luar Jabodetabek bisa jadi ada ongkos kirim yang mohon kita diberitahu apa yang lebih bagus dan lebih murah. Nanti kita kirim melalui itu. Sebelumnya dari Pak Ihsan Wibowo, hafalan mufradat bersama dengan jamaknya juga tidak. Tadi sudah saya jawab Pak Ali Mukhtar. Hanya bentuk tunggalnya saja, tidak ada bentuk jamaknya, tidak ada bentuk pluralnya, tidak ada, tidak usah. Agar nanti jamak nanti dibahas di kelas berikutnya. Jazakallah khair Ustaz, jazakallah khair Pak Anggara, barakallahu fiik. Berikutnya silakan, yang masih ingin bertanya kami silakan. Di sini terbaca partisipan ada 44 orang. Iya. Yang baru saja bergabung, tadi saya sampaikan bahwa Zoom ini kita rekam, kita recording. Insya Allah nanti hasil recordingnya kalau sudah selesai kita akan
sampaikan linknya agar bisa antum lihat secara lengkap pertemuan malam ini. Sedikit bocoran mungkin saya akan perlihatkan videonya sebentar. Saya tidak tahu apakah ini bisa. Oh, ternyata tidak bisa sepertinya. Qadarullah. Qadarullah tidak bisa. Saya coba share berkali-kali tidak bisa. Melalui saya pakai laptop, saya pakai HP. Kalau pakai laptop mungkin bisa, tapi kalau pakai HP wallahu alam ini agak saya kurang paham. Di share, kemudian saya pilih dokumen dulu, kemudian saya buka video. Tidak bisa. Sudah berkali-kali saya coba. Baik. Baik, silakan. Masih ada waktu. Masih 14 menit lagi. Jika ada yang bertanyakan, kami persilakan. Jika tidak, maka kita tutup. Ada yang dari Kalimantan? Ada yang dari Kalimantan? Abu Arfafa. Abu Arfafa, antum angkat tangan mau nanya atau menyampaikan antum dari Kalimantan? Silakan. Nyalakan audionya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyalakan audionya, tafadhal Pak Abu Arfafa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz, apakah mufradat yang nanti kita hafal Abu itu? Arfafa. Suaranya belum terdengar, Afwan. Belum terdengar. Tes. Pak Ustadz. Sama saya terdengar, Ustadz. Baik. Ada yang dari Sulawesi? Ada yang dari Sulawesi? Bismillah. Tes. Terdengar nggak, Ustadz? Siapa? Abu Arfafa? Nah, Ustadz. Terdengar, Ustadz? Tafadhal. Apa Ustadz? Mohon bertanya. Kalau mufradat yang nanti kita hafal, itu sering kita jumpai tidak dalam nanti dalam menghafal atau saat kita membaca itu persentasenya untuk kita jumpai itu banyak atau tidak Ustadz Afan? Mungkin begini jawaban yang bisa saya sampaikan, bahwa al-mufradat yang nanti antum hafalkan adalah al-mufradat yang kita temui sebagai mufradat asasiyah, pokok. Seperti di rumah, di sekolah, di kelas, di jalan, apa yang antum lihat di jalan. Kata kerja sederhana seperti berjalan, berlari, makan, minum, menulis, yakni yang asasi, yang pokok, yang antum kenal dalam kehidupan sehari-hari. Adapun presentasinya apakah dia nanti sekian, saya tidak tahu. Kecuali kalau mufradat yang kita pelajari adalah langsung mufradat Al-Quran. Nah, kalau nanti ada program berikutnya, nanti insya Allah ada menghafal mufradat Al-Quran. Adapun yang kita bahas ini mufradat sehari-hari, pokok yang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Adapun kalau terkait dengan sebuah hadis, sebuah ayat atau sebuah buku, tidak ke sana arahnya. Tapi tentu tetap saja nanti akan ada kalimat-kalimat tersebut bisa jadi muncul di ayat atau hadis tersebut. Seperti kalimat kitab, dari sejak awal surat Al-Baqarah, Alkitab ditemui. Dzalikal kitabu la raiba fih. Nah, Alkitab di situ. Nah,
Begitu, Pak Abu Arfafa. Syukran jazakallahu khairan Ustaz. Wa anta bajazakallah khair. Ada Pak Kazman dari Sulawesi, Masya Allah. Pak Kazman Riyadi. Nah, Sulawesi mana Pak Kazman? Sulawesi Selatan Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Sulawesi Selatan. Assalamualaikum. Sulawesi Selatan. Makassar. Makassar Ustaz. Atau Makassar ya, Masya Allah. Ahlan wa sahlan. Ahlan wa sahlan. Ahlan Ya, wa sahlan wa marhaban. Iya. Masya Allah. Masya Allah. Ahlan wa sahlan. Alhamdulillah. Jazakallah khair. Alhamdulillah sudah bergabung dari Makassar. Dari Kalimantan tadi? Ada dari Kalimantan? Ini yang ikut ini rata-rata saya hafal wajahnya ini. Abu Nizar. Nah, ada Ferry Hadianto, ada Pak Teguh, ada Pak Ali Mukhtar, Masya Allah. Ahlan wa sahlan bil jami'. Ada Pak Fadli dari Aceh. Ahlan wa sahlan. Dari Papua, selain Fahmi Idris, ada lagi? Hadir Ustaz. Siapa? Iswandi. Iswandi Ustaz. Ahlan wa sahlan. Iswandi. Ya, anak ingat antum. Barakallahu fiik. Dari Kampung Tengah juga ada di Kampung Tengah ini. Nah, ada Muhammad Ilham Syah. Barakallahu fiik. Ada Pak Bukhari juga, Masya Allah. Pak Bukhari ada di sini, Pak Bukhari ya. Masya Allah. Ahlan wa sahlan. Pak Hariman dari Lombok. Pak Siregar, tinggal di mana Pak Siregar? Pak Maralotung dari Siregar, tinggal di mana Pak? Pak Maralotung Siregar. Ya. Suaranya kurang terdengar Pak Siregar. Sepertinya audionya. Audio sudah nyala tapi ya mungkin perlu headset kali ya. Audionya banyak sekali ini ya, banyak sekali noise-nya. Oh, mengirimkan chat Pak Siregar. Riau, Pak dari Riau, Masya Allah, Masya Allah. Iya. Pak Eko Budi Astopo, dari mana Pak? Dari Semarang, Tat. Semarang, Masya Allah, Masya Allah. Ahlan wa sahlan, Semarang, ya. Masya Allah. Ya, tidak. Pak Ismail Uki, dari mana Pak Ismail Uki? Domisili di mana Pak Ismail Uki? Nyalakan audionya. Dari Pekanbaru, Tat. Pekanbaru, Masya Allah, Masya Allah. Ahlan wa sahlan, ahlan wa sahlan. Muhammad Agus Rahmadi, dari mana antum? Dari Agus. Dari mana? Dari Bekasi, Ustaz. Tangga kita berarti. Di mana antum Bekasinya? Di Nakula, Ustaz, dekat Masjid Baitur Rahim. Di mana? Di Nakula, Ustaz, dekat Masjid Baitur Rahim. Ana ikut pengajian antum di Jannatul Firdaus. Oh ya, ahlan wasahlan di Galaksi ya, di Galaksi ya. Nah, Ustaz. Masya Allah, Masya Allah. Ada Abu Yusuf juga ini, Masya Allah Abu Yusuf. Ahlan wasahlan ya Abu Yusuf. Antum di mana Abu Yusuf tinggalnya? Antum hanya melambaikan tangan saja. Antum dari mana Abu Yusuf? Suara sudah saya buka, silakan. Afwan Ustaz. Ana ya, di mana? Nggak jauh dari SMP 12 Ustaz. Masjid Al-Ikhlas. Antum di Narogong, Bad Narogong. Taman Galaksi juga Ustaz. Taman Galaksi, Taman Galaksi. Oh ya. Barakallahu fiik. Barakallahu fiik. Jazakallahu khairan. Jazakallahu khairan. Ustaz, Afwan. Ya, mau tanya, silakan. Luar tema bisa Ustaz? Luar tema masih bahasa Arab atau bagaimana? Di luar bahasa Arab Ustaz. Di luar bahasa Arab. Yang pasti bukan bahasa rumah tangga, bukan ya? Bukan Ustaz. Ya, silakan, fadhol.
mengenai untuk sholat tarawih ini Ustadz, insya Allah. Ini kan anak kan untuk sholat berjamaah kan sering di masjid Ustadz. Iya. Di masjid umum, dan di situ dilaksanakan dari awal pandemi yang lalu itu sholatnya tetap berjamaah di masjid, kemudian safnya juga dia rapat Ustadz. Iya, iya. Pertanyaannya? Dan mengenai hal ini untuk di tarawih nanti insya Allah di bulan puasa ini kan masjid-masjid yang lain kan sudah mulai diadakan sholat berjamaah juga Ustadz, tarawih. Iya, iya. Akan tetapi kemungkinan kan masjid-masjid yang lain kan ada yang dia mengikuti protokol kesehatan Ustadz, dengan saf menjaga jarak saf jarak 1 meter Ustadz ya. Iya. Nah itu di situ dia menjalankan sunnahnya Ustadz. Maksudnya di masjid yang mengikuti protokol kesehatan dia melakukan sesuai sunnah tarawihnya begitu Ustadz. Iya, iya, iya. Dan di masjid yang sering anak ikut sholat berjamaah ini masjid itu menjalankan sholatnya ya seperti umum lah Ustadz. Jadi maksudnya apakah pertanyaannya? Ya pertanyaannya, apakah Ana harus memilih yang sesuai sunnah atau yang biasa Anda lakukan Ustadz? Mana yang antum lebih khusyuk? Mana yang antum lebih khusyuk dan lebih tenang melakukan ibadah? Di mana? Oh iya. Di mana tempat antum bisa melaksanakan sholat dengan khusyuk di mana? Nah, di tempat yang sunnah atau yang Ana lebih condong ya ke yang mengikuti protokol kesehatan ya Ustadz. Walaupun anak setiap hari anak mengikuti di masjid umum Ustadz. Silakan. Mana yang antum nyaman, mana yang antum lebih khusyuk. Antum bisa sholat dengan khusyuk, tafadhal. Syukran Ustadz. Jazakallahu khairan. Afwan. Wa anta fa jazakallahu khairan. Pak Abu Arafah, antum dari mana tadi Abu Arafah? Ana dari Karawang Ustadz. Oh, Karawang, iya. Ada Pak Syamsul Huda. Ini lambang kota apa ini? Dari mana Pak Syamsul Huda? Assalamualaikum Ustaz. Salam, ahlan wa sahlan. Masya Allah. Ana dari Padang Ustaz. Tinggal di Padang tinggalannya? Padang ya Ustaz. Masya Allah. Ahlan wa sahlan dari Padang. Di mana Padangnya? Di mana Padang? Di Padang, di kota Padangnya Ustaz, di Uduri. Di kota Padang. Masya Allah. Ahlan wa sahlan dari Padang. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jazakallah khair. Riau, Padang. Pak Muhammad Agus Rahmadi. Dari mana Pak Muhammad Agus Rahmadi? Saya tanya belum apa tadi ya? Pak Agus ya? Sudah Ustaz, tadi tanya Ustaz, dari Bekasi Ustaz. Oh, itu dari mana tadi Anda lupa? Di Galaksi Ustaz, Bekasi. Oh, Galaksi, ya. Arif Surya Kelana, Pak Arif. Namanya kayak tidak asing nih, Pak Arif Surya Kelana ini. Ya. Dari mana Pak Arif? Dari Depok. Dari Depok? Iya. Kita pernah ketemu Pak? Namanya kayak tidak asing. Saya pernah chatting sama Ustaz waktu saya daftar ikut. Oh, iya. Masa ketinggalan. Ahlan wa sahlan Pak Arif Surya Kelana. Dari asli mana Pak Arif? Aslinya Jakarta, Ustaz. Oh, Jakarta. Tinggal di Depok. Depok. Iya, ahlan wa sahlan. Berikutnya Pak Ando Widayat. Dari mana, Pak? Ustaz, dari Lampung Selatan, Ustaz. Lampung Selatan. Subhanallah. Di mana, Pak, Lampung Selatan ya? Di Kalianda, Ustaz. Oh, di Kalianda. Pak Ando namanya, bukan Pak Andi, bukan ya, Pak Ando ya? Andi, Ustaz. Salah ketik tadi, Ustaz. Oh, salah ketik. Andi Widayat. Iya. Pak Adit ikut Al-Arawatul Muyassarah juga, tidak salah ya? Naam, Ustaz. Naam. Ahlan wa sahlan. Iya, alhamdulillah. Pak Anggik Pamungkas. Dari mana, Pak? Ya, Pamungkas? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Ana asli Lamongan, Ustaz, cuman domisili di Tangerang. Oh, di Tangerang. Asli mana antum?
Lamongan Oh, Jawa Lamongan, Timur. asli Lamongan. Ahlan wa sahlan. Ahlan wa sahlan. Ya, Pak. Mohon Nama bimbingannya. antum Enggik Pamungkas, begitu. Panggilan antum apa? Enggi. Enggik. Panggilannya apa? Enggi Ustaz. Enggi. Baik, baik. Syukran. Jazakallah khair Pak Enggi Pamungkas. Barakallahu fiik. Pak Widi Nugroho. Pak Widi Nugroho. Dari mana, Pak? Assalamualaikum Ustaz. Dengan Assalamualaikum. saya dari Assalamualaikum. kebetulan lagi bekerja ini, saya di Gunung Salak Ustaz, namanya di pembangkit listrik. Nah, jadi Masya Allah, Masya Allah. di atas gunung ini Ustaz, di, jauh. Jadi atas. Masya Allah. Tapi jaringan bagus ya, jaringan bagus sekali nih. Masya Allah. Pakai Jernih wifi sekali. ini Ustaz, dari kantor, kebetulan ada wifi Alhamdulillah, kantor. alhamdulillah. Ini di tempat di mes. Nah, ikut ini Antum ada yang ngasih kabar. PLN kah? PLN kah? Ya betul Ustaz. Jadi memproduksi listriknya disuplai ke Jakarta dan sebagainya itu ke PLN itu Ustaz. Di sini pembangkit listriknya antum antum swasta berarti swasta ya, bukan PLN. betul. Bukan PLN tapi listrik yang dari sini dijual ke PLN gitu Ustaz. Nah, alhamdulillah nih bisa gabung sama Ustaz. Lagi berusaha lagi belajar Ustaz, pengen belajar Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Betul Pak. Masih betul, belum Pak. Betul, Pak. masih dari nol sekali nih Ustaz, masih pengen tahu, pengen belajar, jadi semoga Memang lagi nanti belajar bisa dari nol. bisa mengikuti Ustaz. Niat mencari Insya ridho Allah. Allah Allah Ustaz, ya. mudahkan. Ya. Allah mudahkan insya Allah. Mudahkan insya Allah. Ya Allah, Allah mudahkan. Nah, Anda suka perhatiin Ustaz tadi di Roja kalau nggak salah Ustaz ya? Betul, saya di TV Roja. Kamis makanya. Jumat baru bisa saya. Tadi masih perasaan lihat di Roja beberapa kali. Masya Allah. Ahlan wa sahlan, ahlan wa sahlan, ahlan wa sahlan. Ustaz, Assalamualaikum. Barakallahu fikum. Salam wabarakatuh. Kalau Pak Surya Pak Melisuf saya kenal beliau. Tetangga kita di Bekasi. Ahlan wa sahlan Pak Surya. Sehat Pak Surya? Alhamdulillah sehat Ustaz. Masya Allah. Anak bukan ini ya, bukan basa-basi ya. Antum terlihat lebih muda wallah. Antum terlihat lebih muda 5 sampai 10 tahun. Wallah demi Allah, iya. Anak sampai kaget ini Pak Surya atau bukan ini ya? Perasaan iya, alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillah aku lihat. Iya. Ahlan wa sahlan. Antum dari Lampung ya Ustaz? Ana lahir di Cirebon. Besar di sini, di Jakarta Bekasi. Awalnya di Kemayoran, kelas 6 SD saya pindah ke Bekasi. Jadi saya orang mana nih? Bapak saya orang Sulawesi Tenggara. Orang Kabaina. Kabaina pulau kecil, dekat dengan Buton. Saya orang mana Pak Surya nih? Saya bingung juga ngomongnya. Orang Cirebon nggak ngerti bahasa Cirebon, orang Sulawesi saya nggak ngerti bahasa Sulawesi, saya tahunya bahasa Arab, bahasa Indonesia saja. Bahasa Betawi. Orang Indonesia. Alhamdulillah, alhamdulillah orang Indonesia. Iya. Masya Allah, masya Allah. Siapa lagi yang belum saya panggil? Suwardi. Pak Suwardi. Dari mana Pak Suwardi? Suwardi apa? Pak Suwardi, hadirkah? Silakan audio Pak Suwardi. Baik, kita tunggu. Pak Hasan Minnatur Rahman. Masya Allah. Hasan Minnatur Rahman. Pak Hasan. Ya, nama Ustaz. Di mana, Pak? Kenapa Ustaz? Tinggal di mana, Pak? Di Depok Ustaz. Di Depok. Sudah saya panggil belum tadi ya? Belum Ustaz. Belum. Baik, ahlan wa sahlan. Ahlan wa sahlan. Antum asli Depok atau asli mana? Saya orang Semarang, saya ini orang Semarang, cuman saya tinggalnya di Depok. Orang Semarang tinggal di Depok. Ahlan wa sahlan. Tadi ada yang dari Semarang juga tadi. Masya Allah. Masya Allah. Ahlan wa sahlan. Ahlan wa sahlan. Berikutnya Muhammad Farhan. Nah, Ustaz. Pak Muhammad Farhan. Jalankan audionya, tafadhal. Tinggal di mana Pak Muhammad Farhan? Ya? Dari Bekasi, Ustaz. Bekasi. Antum ikut kelas Al-Arabitul Muyassarah tidak? Enggak, Ustaz. Oh, enggak. Di mana Bekasinya? Di Bekasi Timur, Ustaz. Bekasi Timur. Masya Allah. Bekasi Timur berarti daerah Pondok Timur, dekat dengan Tambun. Iya, Ustaz. Ahlan wa sahlan. Ahlan wa sahlan. Ada Ilham Izzuddin. SD Islam Al-Ilmu. Ilham. Ahlan wa sahlan Ilham. Masya Allah. Kenalkan diri antum. Ahlan wa sahlan. Kenalkan diri antum. Dari mana antum? Kenalkan. Saya Lamin Zudin Ustaz dari Bekasi, Bekasi Timur. Iya.
Alhamdulillah. Ahlan wa sahlan. Ahlan wa sahlan. Jazakallah khair. Jazakallah khair. Jazakallah khair. Ada Aji mau live Ustaz, tafadhal. Pak Aji silakan jika ada keperluan. Sudah lihat 5 menit. Ma'asyiral ikhwah, saya rasa cukup sampai sini pembahasan kita. Nanti yang lainnya saya akan kenalan satu persatu insyaallah. Dan insyaallah sekali lagi insyaallah kita mulai hari Selasa insyaallah. Mohon persiapan dari sekarang. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan bagi kita semua. Silakan yang masih mau komunikasi dengan saya bisa langsung nanti. Jazakumullahu khairan yang sudah berpartisipasi malam ini, hadir, bertanya, memberikan respon. Jazakumullahu khairan. Barakallahu fikum. Saya tutup. Subhanallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.